Shalom Jemaat Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah streaming doa malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena penayangan materi pendalaman Alkitab akhir zaman belum dapat terrealisasikan dikarenakan ada kendala teknis yang masih dalam perbaikan. Kami berharap agar jemaat Tuhan sabar menanti dan selalu bersemangat dalam mengikuti ibadah streaming lainnya. Selamat mengikuti ibadah doa malam. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Bapa, karena sampai pada hari ini kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga kami tetap sehat di dalam lindungan-Mu, tetap diberkati di dalam damai dan sukacita, dan kami boleh melihat keselamatan dari Tuhan adalah jaminan dalam hidup kami semua. Saat ini kami rindukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa untuk menjadi renungan kami pada saat ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang meneburkan firman-Mu, agar kami sungguh memperoleh berkat dari dalamnya. Karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita akan sama-sama masuk di dalam renungan firman Tuhan saat ini yang saya ambil dalam kitab Wahyu pada pasal 8 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Allah. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah pembacaan firman Tuhan menjadi renungan kita pada saat ini. Ayat ini berbicara tentang ketika malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Itu ada 7 malaikat yang siap dengan 7 sangkakala. Dan setiap sangkakala ditiup, terjadi peristiwa-peristiwa besar di tengah-tengah dunia ini. Dan ini adalah peniupan sangkakala ketiga. Firman Allah berkata ketika sangkakala ketiga ditiup, maka jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Kalau kita berbicara tentang bintang, itu sebenarnya berbicara tentang orang percaya, berbicara tentang anak-anak Tuhan, berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bintang besar. Artinya pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang begitu hebat. Atau jelasnya hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, tetapi mereka jatuh. Atau mungkin anak-anak Tuhan yang punya posisi, anak-anak Tuhan yang punya pengaruh yang luas di masyarakat, lalu mereka jatuh. Ini pengaruhnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, firman Allah berkata ketika bintang itu jatuh, atau kita melihat ketika orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat, dengan pengikut-pengikutnya yang sekian banyak, mungkin ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan pengikut-pengikutnya. Dan kalau itu jatuh, berapa banyak orang akan kecewa? Berapa banyak orang akan meninggalkan Tuhan? Berapa banyak orang akan mati rohaninya? Kita lihat pengaruhnya begitu kuat. Oleh karena itulah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ajakan saya saat ini, ketika Anda berdoa, jangan lupa
Sisipkan doa untuk hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat dipakai Tuhan. Sisipkan doa untuk hamba Tuhan yang di garis depan pelayanan. Mereka yang ada di lapangan-lapangan penginjilan. Mereka bukan tidak butuh doa. Jangan berpikir bahwa mereka sudah dipakai Tuhan tidak perlu didoakan. Jangan Bapak Ibu. Kita harus doakan mereka. Karena mereka butuh topangan-topangan doa. Karena semakin tinggi orang itu naik, semakin menghadapi tiupan angin kencang, ujian iman, pencobaan, semakin kuat dalam hidupnya. Itulah karenanya doa Bapak Ibu sekalian sangat diperlukan untuk hamba-hamba Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat menghargai orang-orang yang terbeban untuk pekerjaan Allah. Orang-orang yang setia memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Para gembala-gembala sidang, para penginjil. Saudara Bapak Ibu sekalian perlu didoakan. Semua hamba-hamba Tuhan. Semuanya butuh topangan doa. Nah, dikatakan ketika bintang itu jatuh dan dia menimpa sungai-sungai dan mata-mata air, dan semua menjadi pahit. Kepahitan itu akan ada di dalam kehidupan seseorang. Ketika dia mengagungkan seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu jatuh, maka dia akan menjadi pahit. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang pahit ini berbahaya. Oleh karena itu di tengah-tengah pelayanan, seorang yang hatinya pahit tidak boleh menyampaikan firman Allah. Seorang yang hatinya pahit tidak boleh menyampaikan nubuatan. Orang yang hatinya pahit tidak boleh menyampaikan penglihatan-penglihatan. Karena bisa ditunggangi oleh tipu muslihat iblis. Sebab itu kita mesti jaga hati kita. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah memancarnya kehidupan. Dari hati yang bersih akan memancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya jangan terlalu mudah kita tersinggung. Jangan terlalu mudah kita terbawa arus untuk masuk dalam kepahitan. Kita tanam akar pahit dalam hati kita. Kita simpan dendam, kita simpan kepahitan. Itu merusak kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dari hati itu memancar kehidupan. Hati itu adalah sumber. Karena itu dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Terkadang bukan orang jauh-jauh yang bisa merusak hati kita. Terkadang orang yang dekat-dekat kita. Mungkin itu anak-anak kita. Mungkin itu saudara-saudara kita. Bahkan mungkin itu yang menyakiti kita adalah suami kita atau istri kita yang menyakiti hati kita. Itulah sebabnya jaga hatimu. Jangan terlalu mudah untuk menerima hal-hal yang tidak baik dimasukkan di hati saudara. Agar supaya seperti sumber mata air itu dia akan memancarkan air yang jernih. Dari dalam hati itu akan memancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, firman Allah berkata bahwa ketika air itu menjadi pahit, maka banyak orang mati. Mungkin tidak mati jasmani, mungkin tubuhnya masih sehat, tetapi hatinya sudah hancur. Mungkin tubuhnya masih sehat, tetapi hatinya begitu pahit. Mana bisa hidup orang kalau hatinya pahit? Mungkin dia berjalan, mungkin dia tertawa, mungkin dia senyum. Tetapi apalah artinya itu? Itu hanya senyum sekedar. Itu hanya tertawa hanya untuk ikut-ikutan. Bukan senyum yang tulus keluar dari dasar hati yang bersih. Bukan tawa yang keluar dari hati nurani yang murni. Lihat Bapak Ibu sekalian.
akhirnya hidupnya akan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran. Mungkin walaupun secara jasmani berkelimpahan, mewah, rumah besar, mobil mewah, uang banyak, tetapi kalau hati pahit, apalah artinya semua itu? Tetapi kalau kita hidup sederhana, mungkin suami istri sederhana, tetapi saling mengasihi dari hati nurani yang murni antara satu dengan yang lain, maka itulah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak menuntut uang banyak, kebahagiaan tidak menuntut rumah mewah, kebahagiaan tidak menuntut mobil yang bagus. Tapi kebahagiaan itu keluar dari dasar hati nurani yang bersih. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara saudara bersaudara. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, perhatikanlah akan hal ini. Karena supaya setiap pribadi, kalau hati kita bersih, kalau hati kita murni, maka rumah tangga itu pasti damai. Kebahagiaan itu pasti ada. Kemana kita pergi, kita menularkan hal-hal yang bersih, kita menularkan hal-hal yang baik, kita menularkan hal-hal yang memberkati. Tapi kalau hati kita pahit, kita menularkan hal-hal yang pahit, kita menularkan hal-hal yang jelek, kita menularkan hal-hal yang bukan berkat. Itulah sebabnya mari setiap pribadi tetap waspada, jaga hati saudara di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah suami istri, orang tua, anak bisa bersatu dalam doa dengan hati nurani yang bersih, bersatu dalam doa dengan hati yang full, hati yang jernih di hadirat Allah, sehingga doa kita tidak terhalang. Kalau kita berdoa dengan kepahitan, kalau kita berdoa dengan hati yang tidak bersih, doa kita terhambat. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya percaya renungan kita saat ini untuk menyadarkan kita semua agar kita waspada dengan hati kita sendiri. Ya, jangan sampai hati kita rusak. Terkadang tidak perlu hal yang besar merusak hati kita. Terkadang hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang sederhana. Contoh suami dan istri, ada alasannya sederhana saja. Hanya mungkin minta tolong bikinkan kopi, tapi sang istri berkata, bikin sendiri. Suami pasti tersinggung. Atau mah, sediakan makanan, ambil sendiri. Itu menyinggung perasaan. Sepele kelihatannya, tetapi itu melukai. Karena itu hati-hatilah. Masing-masing saling perhatikan satu dengan yang lain. Utamakan keharmonisan dalam rumah tangga. Jangan mengutamakan hal-hal yang di luar dari kehidupan keluarga. Utamakan hal-hal yang di dalam hati kita. Perasaan-perasaan supaya jangan menyinggung satu dengan yang lain. Ketika rumah tangga bahagia, walaupun kita hidup sederhana, kita akan penuh sukacita. Puji Tuhan. Himbauan saya kepada kita semua, kalau saat ini hati saudara sempat tersinggung, jangan simpan kepahitan. Bereskan. Bereskan. Jangan itu menjadi hambatan dalam hidup saudara. Ketika hatimu ada hal yang tidak beres, datangi saudaramu itu dan engkau bereskan. Anda tidak boleh merasa kecil kalau kita minta maaf terlebih dahulu.
Karena firman Allah berkata, orang yang meminta maaf terlebih dahulu, itulah pahlawan dalam iman. Kita minta maaf satu dengan yang lain, itu tidak salah. Biarlah ini dibudayakan di tengah-tengah umat Tuhan, dibudayakan di tengah-tengah anak-anak Allah, dibudayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mudah meminta maaf dan memaafkan, sehingga hati kita terjamin tetap bersih. Dan ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, maka pujian, doa dan ibadah kita menjadi berkat, karena Tuhan akan berhadirat di dalam ibadah, doa, dan pujian kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa sebentar. Mari kita tunduk kepala. Kemuliaan, pujian, dan hormat kepadamu kami sampaikan ya Bapa, atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan atas kebersamaan Tuhan selama waktu kami merenungkan firman-Mu ini. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami di sepanjang langkah yang kami lalui, dan Engkau senantiasa memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi kami. Kepadamu hamba menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dan hamba-hamba-Mu dimanapun berada, mereka yang mendengar renungan firman Allah ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami, pulihkan kehidupan kami, pulihkan hati kami ya Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak benar yang kami tanam di dalam hati kami, biarlah semuanya selesai dengan baik, dan hati kami tetap terjaga dalam kemurnian dan ketulusannya. Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau kekal selamanya. Doa dan harapan kami Tuhan untuk bangsa dan negara ini, di tengah-tengah keadaan virus corona yang terus kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kami, dan kami mohonkan perlindungan-Mu pada para medis, para pemerintah pusat sampai daerah, dan semua relawan. Kami tetap menyerahkan mereka semua kepadamu di dalam lindungan dan pemeliharaan-Mu. Seraya kami berdoa untuk mereka yang sakit saat ini oleh karena terpapar virus corona. Saat ini kami berdoa, kami lepaskan mujizat Allah, kesembuhan dari Allah terjadi atas setiap penyakit yang diderita oleh setiap umat manusia yang diserang oleh virus corona. Kami perintahkan mujizat Allah terjadi dan melawat mereka semua, sehingga terjadi kesembuhan, terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba berdoa untuk anak-anak, untuk hamba-hamba, untuk semua mereka yang mendengar renungan ini. Hamba berdoa, Tuhan turunkan berkat-Mu atas mereka semua. Sertai dan pimpin langkah-langkah hidup mereka di hari lepas hari. Pagari mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus yang membahayakan ini. Karena kami semua ada dalam benteng perlindungan Allah. Hamba berdoa dan taruh setiap pribadi di hadirat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benteng perlindungan Tuhan menyertai kau semua, terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih, berkati kebutuhan mereka sekalian. Setiap yang mereka harapkan, butuhkan, Engkau buka jalan ya Tuhan. Hamba berdoa biar kekuatan kuasa-Mu menyertai anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap berdiri teguh di atas kebenaran Allah, tetap beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir kehidupan ini. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.